Halo teman-teman, kenalin aku Mega Mutiara dari PSDK 2020. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal sharing ke teman-teman terkait perlombaan artikel yang beberapa waktu lalu sempat aku ikutin. Nah, pada tanggal 1 Juni hingga 22 Juli tahun 2022 kemarin, aku sempat ikut lomba artikel Challenge Hari Anti Narkotika Internasional yang diadakan oleh Raja Bandar UGM. Dan alhamdulillah dalam lomba ini aku memperoleh juara 2. Aku tahu lombanya dari mana sih? Yang pertama, aku tahu lomba artikel ini dari Instagram akunnya Raja Bandar UGM. Di mana Raja Bandar UGM ini sering banget teman-teman setiap tahun itu mengadakan berbagai perlombaan seperti perlombaan esai, artikel, infografis, poster, video, dan lomba-lomba lainnya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung follow aja Instagram akunnya Raja Bandar UGM. Selain itu, aku juga mengikuti beberapa akun Instagram yang sering memberikan informasi-informasi terkait perlombaan seperti info lomba, kemudian info lomba esai, kompetisi menulis, sains Indonesia, dan yang lain-lain. Intinya teman-teman bisa menggunakan media sosial yang teman-teman miliki untuk mencari tahu berbagai perlombaan yang diminati oleh teman-teman. Karena di media sosial ini banyak banget berbagai informasi terkait lomba-lomba, tidak hanya lomba kepenulisan tapi juga ada lomba poster, video, fotografi, dan lomba-lomba lainnya. Jadi teman-teman bisa nih cari lomba yang sesuai dengan minat teman-teman melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan media-media sosial lainnya. Nah, pada lomba artikel ini karya yang aku submit berjudul Remaja Teman Sebaya Anti Nafsa, peran duta anti nafsa dalam edukasi penyalahgunaan, pencegahan, penanganan narkoba dan rokok di kalangan remaja. Yang mana karya ini aku sesuaikan dengan tema besar lomba yaitu penyalahgunaan, pencegahan, penanganan narkoba dan rokok di kalangan remaja. Gimana sih cara aku menulis artikel dalam lomba ini? Jadi untuk menulis itu aku dibagi dalam tiga tahap teman-teman. Tahap awal, tahap penulisan, dan tahap akhir. Pada tahap awal ini, pertama-tama aku memastikan bahwa rencana tulisanku atau ideku ini telah sesuai dengan tema yang diinginkan oleh lomba tersebut. Kemudian setelah itu aku melakukan breakdown buku panduan, di mana aku membaca buku panduan untuk mencari informasi terkait tema tema seperti apa sih yang diinginkan atau tujuan pembelian itu seperti apa atau ketentuan-ketentuan lainnya yang dibutuhkan dari lomba ini. Kemudian jika sudah, aku langsung mencari literatur yang sesuai dengan tema atau topik tulisan. Bisa aja dari berita, jurnal, ataupun literatur-literatur pendukung lainnya. Dan yang terakhir, ini yang penting untuk diperhatikan juga teman-teman, pahami struktur dan karakteristik tulisan. Di mana untuk penulisan esai, opini, paper, artikel ini karakteristiknya beda-beda. Dan untuk artikel sendiri memiliki karakteristik ide atau gagasannya itu segar, fresh, dan faktual. Kemudian bahasa yang digunakan itu atraktif dan lugas. Jadi lebih santai atau tidak menggunakan bahasa yang baku. Kemudian untuk di paragraf-paragrafnya itu boleh diawali dengan kutipan. Dan untuk tulisannya, artikel ini tidak terlalu panjang. Jadi memuat apa-apa saja yang penting dan singkat, padat, jelas gitu. Nah, untuk tahap penulisan, aku mulai dengan membuat kerangka penulisan. Kerangka penulisan ini bisa disesuaikan dengan buku panduan yang ada di masing-masing lomba dan kebetulan untuk lomba artikel ini kerangkanya ada tiga yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Di tahap pendahuluan ini menjawab pertanyaan buat apa? Apa yang melatar belakangi teman-teman mengambil tema tersebut? Apa yang menarik dari topik atau tema teman-teman? Nah, setelah itu bisa dikembangkan di tahap pembahasan di mana teman-teman bisa memberikan argumen untuk menjawab why, mengapa tema atau topik yang teman-teman angkat itu menarik, mengapa tema yang topik teman-teman angkat itu penting untuk dijadikan sebuah tulisan dan nanti di akhir di tahap kesimpulan teman-teman bisa memberikan sebuah uh, gagasan ulang atau penegasan ulang terkait tulisan teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan how atau
memberi solusi dari tulisan atau topik yang teman-teman angkat. Nah, dari kerangka tadi dikembangkan menjadi tulisan yang utuh dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, untuk tahap akhir, penting untuk dilakukan proofreading atau membaca ulang dari tulisan teman-teman untuk tujuannya ini untuk mencari atau menyeleksi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam tulisan, entah itu kesesuaian antar kalimat, kemudian kesalahan dalam penulisan kata, atau ada yang typo-typo seperti itu. Dan juga penting untuk dicermati dan dipastikan bahwa tulisan yang telah teman-teman buat, tulisan utuh yang telah teman-teman buat ini sesuai dengan ketentuan yang ada di buku panduan. Semisal ketentuan terkait dengan penulisan, kemudian font, kemudian margin, dan yang lain-lain. Karena ini juga penting sebagai penilaian dari karya teman-teman. Nah, selama mengikuti lomba artikel ini, apa sih yang aku dapatkan? Yang pertama, menambah skill kepenulisan. Karena alhamdulillahnya dalam lomba ini, aku mendapatkan feedback penilaian dari dewan juri. Jadi, panitia itu memberikan file berisi penilaian-penilaian dari karya yang telah dikumpulkan. Dan dalam karya artikelku ini ada feedback dari dewan juri berupa kelebihan dan kekurangan dari tulisanku. Jadi ini bisa menjadi bekal atau pembelajaran atau pengalaman lah ke depannya untuk membuat tulisan artikel yang lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan atau syarat yang lebih tepat. Dan yang kedua pastinya di lomba ini bisa menjadi tambahan untuk uang jajan karena mendapatkan beberapa insentif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti. Nah, ini ada beberapa tips untuk teman-teman yang mau atau pengen ikut perlombaan. Yang pertama, kenali passion diri sendiri. Teman-teman, passionnya apa sih? Misal, aku kayaknya passionnya di kepenulisan deh. Atau mungkin aku suka menggambar, aku lebih suka di bidang poster dan desain. Itu passion itu yang tahu ada di diri teman-teman sendiri. Jadi penting untuk teman-teman mengenali atau mengetahui minat teman-teman, passion teman-teman, dan ketertarikan teman-temannya di bidang apa. Nah, apabila teman-teman ini memiliki ketertarikan di bidang kepenulisan, itu juga bisa kita membiasakan membaca artikel, buku atau jurnal. Dimulai dari membaca-membaca yang ringan-ringan aja teman-teman, misal uh, komik ataupun artikel berita yang tulisannya tuh nggak banyak, jadi bisa dibaca 15 sampai 20 menit seperti itu. Kemudian bisa juga teman-teman nonton YouTube. Kalau dari aku pribadi, aku lebih suka visual, jadi aku lebih suka itu mencari informasi atau ide-ide itu dari YouTube, di mana teman-teman bisa mencari informasi seputar penulisan, kemudian mencari tentang berita-berita terkini yang nantinya itu bisa menjadi bekal ide teman-teman untuk memulai atau membuat sebuah tulisan. Dan yang terakhir, ini yang lebih penting, teman-teman nggak usah ragu untuk mencoba. Jadi coba dulu aja, urusan hasil itu nanti belakangan. Yang penting teman-teman udah berani mencoba, teman-teman udah punya bekal pengalaman, keberanian untuk mengikuti perlombaan. Nah, mungkin itu sedikit sharing yang aku lakukan atau yang aku berikan kepada teman-teman terkait lomba artikel kepenulisan yang diadakan oleh Raja Banda Rupiah. Semoga teman-teman bisa menerima manfaatnya, dan pesanku sekali lagi, gak usah ragu untuk mencoba. Yang penting berani untuk mencoba, urusan hasil itu belakangan. Oke, itu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih.